Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Hari ini kami tim pada sebuah koma berada di pelataran makam Mbah Genuk yang terletak di Jalan Sriwijaya X Wonderia, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan hari ini juga pembentukan Mataram Agung Nusantara hari ini dikukuhkan langsung oleh ketua, yaitu Raden Miko. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga hadir di acara ini, dan semoga acara ini tidak hanya sebatas pembukaan, tetapi akan berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Hari ini kita berada di pelataran makam Mbah Genuk, dan seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, hari ini ada pembentukan pengurus dari Yayasan Mataram Agung Nusantara, dan saat ini saya bersama Den Miko sebagai ketua umum. Sedikit saja kita mau bertanya sama Den Miko, gimana Den? Ya, tujuan, visi misi dan lain sebagainya ke depannya seperti apa? Ya, untuk visinya kita mempersatukan budaya yang ada di Kota Semarang pada khususnya, dan budaya Nusantara di seluruh wilayah pada umumnya, seperti itu. Dan misinya nanti kita tetap membangkitkan kesenian, kemudian budi pekerti luhur, kemudian situs atau cagar budaya milik leluhur yang saat ini masih keberadaannya belum ada kepastian. Dengan itu legalitas daripada Yayasan Mataram Agung Nusantara nantinya akan sebagai wadah, seperti itu. Kemudian kita menaungi semua budayawan, ya, dari pemerhati budaya, pemangku, bopo resi, palon, poro sesepuh, pinesepuh yang ada di Kota Semarang pada khususnya, dan yang ada di Nusantara pada umumnya. Makaten kirang langkungipun semoga budaya kita itu ngrembaka. Dan nanti saya matur sama beliau, Raden Ayu Ambarwati Kencana Wungu sebagai pemrakarsa, dan pelindungnya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo
Adipati Panembahan Benowo dari Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pelindung kita semua, pelindung kami. Nuwun sewu pangapunten. Untuk ini kan sudah banyak sekali nggih paguyuban dan sebagainya, tapi terkadang mohon maaf menurut kami banyak yang mati suri. Setelah dibikin selesai. Langkah konkret dari Mataram Agung Nusantara kalau boleh tahu disepil sedikit saja. Oke, ya terima kasih, itu pernyataan yang bagus sekali. Untuk itu saya hanya sedikit mewakili beliau, nanti beliau yang akan menjelaskan. Ya, intinya kita harus berdikari supaya kita tidak tiarap atau vakum. Dengan kenyataannya kita nanti akan mendirikan suatu UMKM yang di dalamnya berbagai macam kebudayaan. Nah, misalnya yang sudah kita laksanakan ada di Bali, kek gitu nggih. Nah, kalau yang di Jawa Tengah ini nanti kawasan ekonomi khusus Jawa Tengah. Nah, untuk lebih konkretnya saya berikan ke beliau yang akan lebih paham, Raden Ayu Ambarwati Kencana. Siap. Terima kasih. Nuwun sewu pangapunten Den Ayu. Gimana Den Ayu? Ini untuk kedepannya akan seperti apa? Kedepannya agar yayasan ini tetap hidup, tentu kita butuh kemandirian secara ekonomi. Jangan sampai pametri budaya, para pelaku-pelaku budaya ini kehabisan uang bahkan untuk menghidupi diri sendiri nggak ada. Nggak bisa. Nah ini pasti nggak akan jalan. Betul. Akan mati di tempat, hanya woro-woro sebentar hilang. Nah, leres. Kemandirian ekonomi ini perlu pemikiran yang matang, analisa ekonomi. Kita membuat lapangan pekerjaan, mendirikan suatu perusahaan yang ditujukan untuk membantu Yayasan Mataram Agung Nusantara. Nanti yayasan ini akan mendirikan sebuah PT, karena yayasan kan tidak boleh berbisnis ya. Betul. Jadi akan didirikan sebuah PT. Ya, ini lagi proses nama PT-nya, kemungkinan tidak jauh-jauh dari nama Mataram Agung Nusantara, tetapi nanti kita masih konsultasi dengan pihak legal hukum kita. Nah, tujuannya adalah membuat pusat kebudayaan Jawa, pusat kebudayaan Nusantara. Jadi nanti kita buat di satu tanah wilayah, kita buat kawasan wisata terpadu, wisata, pariwisata dan budaya. Di situ ada pentas seni, di situ ada desa wisata, desa adat, yang temanya adalah tema kerajaan zaman dulu. Nah ini di luar, jangan dikaitkan agama, kita budaya ya. Betul. Budaya, siapapun yang mau melestarikan budaya harus sesuai pakem. Di dalam ini nanti pusat pariwisata, pusat desa kerajaan, desa adat, desa wisata, itu semuanya yang mendiami rumah-rumah desa adat itu berpakaian adat. Asli. Ya. Yang perempuan pakai kemben, mau pakai sanggul cepol atau sanggul besar silakan. Nah, di acara-acara resminya nanti di pagelaran budaya internasional mungkin bisa pakai kebaya, pakai sanggul tetap. Tidak ada akulturasi yang merusak. Saya nggak mau menyebut, tetapi pengerusakan budaya ini secara masif ini akan hilang pelan-pelan kalau tidak ditegakkan mulai sekarang. Betul. Harus dijunjung tinggi. Berpakaian adat Jawa, adat Nusantara. Yang dulu pakaian adat nasional adalah konde, sanggul, kebaya, kain. Itu udah pakem dari sejak zaman dulu. Nah sekarang ada pergeseran, ini yang membahayakan. Lama-lama pergeseran ini akan menghapus kebudayaan kita. Kita menjadi bangsa imitasi. Kalau udah begini bahaya. Kita bukan budak bangsa lain. Kita memiliki kebudayaan sendiri yang jauh lebih adiluhung, memiliki toleransi yang tinggi, budi pekerti luhur. Tidak ada namanya intoleransi, nggak ada. Nah, ajaran-ajaran ini nanti kita ajarkan di dalam pusat
kebudayaan Jawa. Jadi kita akan membuat pusat kebudayaan Jawa menjadi lokasi pariwisata. Pariwisata kebudayaan, pusat pendidikan budaya, pusat sejarah, pusat seni. Nah, nanti kita akan buat pertukaran seni, pentas seni ke mancanegara. Kita bekerja sama dengan negara-negara di luar. Karena orang luar itu akan sangat tertarik dengan ketradisionalan kita. Itu menjadi uang. Itu uang, bukan kita materi, enggak. Kita butuh uang untuk hidup. Itu nanti yang akan menghidupi yayasan kegiatan budaya. Semakin banyak kegiatan budaya, semakin mendatangkan uang besar. Betul. Semakin membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi generasi muda itu tidak pengangguran lagi, enggak trek-trekan, enggak ini, enggak yang lain-lain. Judi sambungan. Jadi ada kegiatan yang bermanfaat, mengembalikan budi pekerti luhur. Kalau generasi muda itu semuanya berbudi pekerti luhur, Indonesia tentram. Siap. Caranya gimana? Kembali ke ajaran leluhur, kembali ke kebudayaan. Nggak usah pakai atribut bangsa asing. Kita bangga menjadi budak bangsa asing, itu memalukan. Nah, ini kita kembali ke jati diri kita. Saya tidak menyinggung soal agama, karena ini banyak agama di sini. Agama memisahkan, budaya mempersatukan. Betul. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Ya. Rahayu. Itu teman-teman, pembahasan singkat kita hari ini tentang pembentukan pengurus paguyuban Mataram Agung Nusantara yang berada di pelataran makam Mbah Genuk. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.